Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil karim al-mustafa al-mab'us rahmatan lil alamin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم. InsyaAllah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Naam, ayyuhal fudala, a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya adalah bahwasanya bagi orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama atau kegembiraan yang pertama, dia bergembira, dia bahagia ketika dia berbuka puasa. Kemudian yang kedua, dia bergembira, dia bahagia ketika dia bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan berpuasa, atau dengan membawa pahala puasanya. Naam. Jadi tidak hanya asal makan, tidak hanya asal berbuka, akan tetapi di situ ada petunjuk-petunjuk yang terbaik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam makanan pun diatur, dalam berbuka pun diatur bagaimana cara makan yang terbaik menurut sunnah. Sunnah yang pertama yaitu bagi orang yang berbuka puasa, sunnahnya adalah menyegerakan puasa. Bukan menyegerakan, matahari terbenam di arah barat, maka bagi orang yang berpuasa segeralah berbuka puasa, jangan menunggu sesuatu apapun. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, beliau bersabda, "La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitrah." Manusia itu, orang yang berpuasa itu senantiasa ada dalam kebaikan selagi mereka itu menyegerakan berbuka puasa. Masya Allah, hadis ini sangat mulia sekali, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya kebaikan bagi orang yang berpuasa itu apabila mereka itu menyegerakan puasa. Jadi kalau kita sudah melihat matahari terbenam tidak terlihat lagi, kita jangan menunggu sesuatu apapun, kita jangan sibuk dengan gadget kita, jangan main handphone, atau jangan melakukan sesuatu selain berbuka puasa, ataupun kita membaca buku atau baca Quran. Kita tinggalkan dulu itu puasa. Segera berbuka puasa. Karena ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Di antaranya lagi, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita supaya kita menyegerakan berbuka puasa? Ini supaya kita tidak sama atau menyelisihi perbuatan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka ketika berbuka puasa, mereka tidak berbuka puasa kecuali melihat bintang. Apabila mereka sudah melihat bintang-bintang, mereka itu berbuka puasa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, dan hadis ini disahihkan oleh Albani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalud dinu zahiran ma ajjala an-nasu al-fitrah li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Yang artinya adalah agama ini, agama Islam, senantiasa akan berada di dalam kebenaran, senantiasa dia akan menang apabila orang-orang yang berpuasa itu menyegerakan berbuka puasa. Kenapa? Li'annal yahuda wan nasara yuakhirun. Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu mengakhirkan berbuka puasa.
Inilah perbedaan puasa kita dengan inilah perbedaan berbuka puasa kita dengan berbuka puasa orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka itu tidak akan berbuka puasa kecuali mereka telah melihat bintang-bintang. Nah, inilah kenapa mereka itu rusak, karena mereka telah melampau di dalam agama. Akan tetapi agama kita, agama Islam, memberikan kemurahan kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita, di mana kita satu hari penuh berbuka, di mana kita satu hari penuh menjalankan ibadah puasa, menahan daripada dahaga, menahan daripada lapar dan sebagainya, kita gunakan. Nah, apabila sudah sampai atau tiba waktunya berbuka, maka segeralah berbuka. Berikan hak-hak kepada tubuh kita. Kemudian diantaranya lagi bahwasanya menyegerakan berbuka puasa itu adalah merupakan sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu. Bukan hanya sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, akan tetapi menyegerakan berbuka puasa ini adalah merupakan sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan As-Sayuti dalam Al-Jami' As-Sahih. Kemudian hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun min akhlaqin nubuwwati ta'jilul iftari wa ta'khirus sahuri wa wad'u yadil jumna 'alal yusra 'inda salati." Bahwasanya 3 perkara yang menjadi akhlak para nabi terdahulu. Jadi 3 perkara ini merupakan akhlak para nabi. Apa 3 perkara ini? Yang pertama adalah ta'jilul iftari, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Jadi berbuka puasa ini merupakan sunnah-sunnah Nabi yang terdahulu. Jadi ketika mereka berpuasa, lalu matahari sudah terbenam, mereka segera berbuka puasa. Yang kedua adalah di antara akhlak para Nabi adalah ta'khirus sahuri, yaitu mengakhirkan sahur. Dan ini insyaallah akan dijelaskan pada video berikutnya insyaallah taala. Kemudian yang ketiga di antaranya akhlak para Nabi adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika salat. Itulah para akhlak Nabi. Naam. Jadi yang pertama itu sunnah bagi orang yang berbuka puasa, segera berbuka puasa. Jangan mementingkan sesuatu di lain berbuka puasa. Jika kita sudah mendengar azan atau melihat atau kita sudah melihat matahari dalam keadaan terbenam, maka segera kita berbuka puasa. Kemudian yang kedua adalah di antara sunnah-sunnah berbuka puasa yaitu membaca doa. Membaca doa, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya di antara adab makan, di antara adab makan secara umum yaitu membaca bismillah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum falyakul bismillah, fa idza nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Yang artinya apabila di antara kalian makan atau mau makan, ini umum, makan selain berbuka puasa atau berbuka puasa, falyakul bismillah, maka hendaklah kalian menyebut nama Allah dengan mengatakan bismillah. Fa idza nasiya fi awwalihi, maka apabila dia lupa tidak membaca bismillah di apa, adab-adab yang paling penting yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Ini ada perbedaan pendapat tentang bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya yang paling sempurna ketika kita mau makan yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya jika kita membaca bismillahirrahmanirrahim maka itu adalah hasanun, yaitu baik, dan itu adalah yang paling sempurna. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ketika kita mau makan kita cukup membaca bismillah. Wallahu alam. Dan ini semuanya insyaallah benar. Kita boleh amalkan. Mau kita baca bismillah ke atau kita mau baca bismillahirrahmanirrahim, silahkan. Terpulang kepada kita dari masing-masing. Insyaallah ini sudah benar. Jadi ya itu ya. Jadi kalau kita mau berbuka puasa maka kita baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian setelah kita menyantap hidangan kita, sudah makan, sudah minum, sudah makan kurma, kemudian disunnahkan bagi kita untuk membaca doa Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Saya ulang lagi. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Saya ulang lagi. Dhahaba adh-dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Yang artinya dhahaba adh-dhama'u, telah hilang dahaga, wabtallatil 'uruqu, dan kerongkongan sudah basah, wasabatal ajru insyaallah, dan pahala akan diraih atau pahala insyaallah akan diraih. Ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Albani dalam Sahih Abu Dawud. Jadi itu ya. Jadi kalau kita sudah menyantap hidangan kita, sudah basah kerongkongan kita, maka baca doa tadi, dhahabadh dhama'u wabtallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Dan ini sangat baik bagi kita apabila dibaca, karena kita telah melakukan atau mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, di antara sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa yang ketiga yaitu berbuka dengan kurma. Berbuka dengan kurma. Kurma adalah sebaik-baik makanan untuk kita berbuka di dalam puasa, karena kurma ini adalah merupakan makanan yang dimakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbuka, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik menceritakan, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutbatin, yang artinya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa dengan kurma basah, dengan kurma basah. Jadi makanan paling terbaik untuk kita berbuka puasa itu adalah, yang pertama adalah kurma puasa. Fa in lam takun rutabatun fatumairatun. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati kurma basah, fatumairatun, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa in lam takun tumairatun, apabila tidak ada kurma kering, hasawatin min ma'in, maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminum seteguk air. Jadi itulah makanan yang paling baik untuk kita makan ketika kita berbuka puasa, yaitu kurma. Kurma basah. Kalau kita tidak menemukan kurma basah, maka kita boleh berbuka dengan kurma kering. Kalau tidak ada kurma kering, maka kita boleh berbuka dengan meminum air. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini merupakan sunnah yang sangat agung, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan kepada umatnya ketika berbuka puasa supaya berbuka dengan kurma. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, bolehkah kita berbuka dengan air atau dengan sesuatu yang manis, atau kita langsung berbuka dengan makanan? Silahkan, boleh, tidak apa-apa. Ini cuma anjuran saja, sunnah saja, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah ini apabila kita kerjakan, insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Akan tetapi kalau kita diberi pilihan antara memilih berbuka selain kurma dengan berbuka dengan kurma, maka di mana yang akan kita pilih? Mana yang akan kita pilih? Pastinya kita akan memilih berbuka dengan kurma, karena itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lebih mengedepankan sunnah daripada hawa nafsu kita. Walaupun diperbolehkan berbuka dengan minum air atau makan dan sebagainya, silakan, tidak apa-apa, insyaallah taala. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, mungkin ini hanya saja yang saya boleh sampaikan di dalam kesempatan kali ini. Semoga video ini, kajian ini atau penyampaian ini memberikan manfaat dan keberkatan bagi kita, dan semoga puasa kita, berbuka puasa kita dicatat amalan yang sangat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita mendapatkan pahala yang besar daripada amalan kita.
yaitu puasa bulan Ramadan. Aqulu qawli hada astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.